supaya dari sekarang untuk menyusun Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Ya. Penelitian ada 3, nanti akan ada slide-nya berikutnya. Nah ini jadwalnya, seleksi tingkat yang fokus di bidang SMP ya, ada matematika, IPA dan IPS. Untuk seleksi tingkat kabupaten kota SMP itu tanggal 15 sampai dengan 18 Mei. Ya, yang 3 mata pelajaran, matematika, IPA dan IPS. Itu seleksi tingkat kabupaten. Dan ini memakai semua daring, semua daring. Nanti kalau yang sosialisasi di rakor dengan tim pembina pelungguh itu nanti sama langsung dengan teknis-teknis bagaimana kode registrasinya, bagaimana dan selanjutnya akan kita bicarakan nanti di tingkat tim pembina. Kemudian seleksi tingkat provinsi untuk SMP itu tanggal 26 sampai 29 Juni. Ya, 26 sampai 29 tingkat provinsi. Dan tingkat nasional ini direncanakan tanggal 27 Agustus dan 2 September sampai 2 September. Ini yang sistemnya luring ya, langsung lombanya di Jakarta nantinya. Ini yang harus perlu siapkan dananya nih. Harus kencang kalau mau dapat kan. Nah, mudah-mudahan ada yang lulus nanti. Itu untuk tingkat untuk matematika, IPA dan IPS ya. Jadi sekali lagi tingkat kabupaten itu Mei sudah masuk. April itu Lebaran. Oh, Mei berarti sudah masuk, sudah aktif. Sudah aktif sudah aktif. September tingkat provinsi dan sampai tingkat nasional. Mei, Juni dan Agustus ya. Lanjut. Nah, kemudian ini SMP, kita fokus di SMP, maksimal 5 peserta per bidang mata lomba. Ya dulu 3 peserta per sekolah, tapi sekarang masih dijalankan untuk 5 peserta per bidang lomba. Kemudian untuk OSN tingkat kabupaten, OSNK maksudnya ini seleksi OSN tingkat kabupaten. Platformnya masih memakai sistem Android, masih pakai HP lah. HP atau apa itu, yang agak besar. Lokasinya di sekolah tidak perlu kita kumpulkan ini, tapi sekarang kami serahkan sepenuhnya di sekolah. Pengawasannya nanti teman-teman ke kantor nanti akan berkeliling ke masing-masing sekolah. Ya, nanti kita atur kembali nanti ya. Kemudian pelaksanaannya memakai sistem daring. Ya, setelah kode registrasi dapat kode, nanti siswa langsung bisa melaksanakannya memakai daring. Kemudian OSN tingkat provinsi begitu juga memakai platform Android, masih memakai Android. Kemudian lokasinya di sekolah masing-masing bagi yang lulus dan pengawasan ditentukan dinas. Pelaksanaannya memakai sistem daring. Nah, ini daring dari tingkat sekolah mungkin masih bisa dikembangkan oleh tim di sekolah, seleksi di sekolah pakai daring juga boleh, silahkan. Nah, sampai tingkat provinsi itu memakai sistem daring online ya. Kemudian OSN tingkat pusat, tingkat nasional itu nanti memakai sistem luring. Nah, direncanakan sama pusat ini direncanakan nanti di Kota Bogor. Nah, ini yang harus perlu siapkan ini. Siapkan siswanya aja, siapkan uangnya kan begitu. Nah, kira-kira begitu. Kemudian lanjut kita ke SSN, ini syarat nanti sama pembina nanti kita bicarakan, peran dinas. Nah, ini yang opsi, ya ini tadi sudah selesai OSN-nya, kemudian kita ke Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Kurang pedas ya? Oh, nanti di filenya sama Pak Haji, atau nanti kita buatkanlah bisa diunduh, nanti bisa diunduh. Oke, sosialisasi di bulan Februari hari ini kita memang sudah diamatkan. Kemudian Februari sampai Maret nanti pendaftaran dan pengunggahan proposal penelitian. Ya, nanti pada saat kami tinggal menunggu juknis saja. Begitu tiang dapat juknis, nanti tiang akan mengundang pembina Olimpiade di sekolah masing-masing. Kita berikan kode registrasi langsung bisa berdaftar. Nah, ini. Tapi kalau untuk opsi kan harus disiapkan dari sekarang nih. Ya, disiapkan ada 3 bidang itu, ada IPS, kemudian ada IPA dan lingkungan, dan ada ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa. Nah, silahkan dipilih nanti
Mudah-mudahan saja ada yang tim pembinanya ada yang bisa membimbing siswa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian di bulan April ini ada seleksi administrasi proposal, ya, proposal opsinya. Kemudian April sampai September pelaksanaan penelitian. Jadi memang rentangnya cukup lama, ya, karena memang untuk penelitian ini cukup lama untuk membuat proposalnya kan. Makanya agak dibikinkan rentang pelaksanaannya itu dibikin agak lama. Ini April sampai September untuk penelitiannya. Kemudian di bulan April juga ini diperkirakan tanggal 18 penyampaian hasil review proposal penelitian. Semuanya memakai sistem daring, kalau seleksinya sistem daring. Kemudian tanggal September, sekitar minggu kedua, itu ada pengunggahan laporan hasil penelitian. Nah, baru diupload ya. Baru diupload hasil penelitiannya. Tapi bisa juga dari sekarang sudah disiap-siapkan kan, judulnya seperti apa, terus materinya seperti apa, mau dibikin proposal penelitian kan. Jadi lebih mudah nantinya. Kemudian tanggal Oktober itu penilaian laporan hasil penelitian, ini sudah tingkat nasional. Kemudian pengumuman finalis opsi, ini sekitar bulan Oktober, dan final di Jakarta ya sekitar tanggal bulan November final. Dan ini memakai sistem luring, nah, langsung diundang nanti oleh kementerian. Nah ini untuk Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Ini kita berharap nih ada yang mana-mana sekek lah nanti ikut kan. Tidak usah sampai ngosong kayak kemarin. Kemarin 2002 itu tidak ada yang ikut, sudah dan coba ada yang ikut berdaftar saja tapi tidak mengunggah, tidak sampai mengunggah proposalnya, tidak sampai begitu langkahnya ya. Sudah kita cek-cek, senang bet yang lihat ada 10 sekolah sekitar swasta sekitar 3-4 sekolah yang mendaftarkan dirinya. Senang bet kita lihat dia nih, tapi ternyata tidak sampai mengunggah proposal ya. Jadi hanya berdaftar saja fungsinya gitu. Nah, kita berharap nanti Pelunggu bisa memerintahkan atau mengajak dari tim pembinanya untuk bisa ikut serta dalam Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Memang agak sulit. Ini yang untuk opsi, kemudian KSN-nya sudah, persyaratan opsi nanti saat. Nah, ini dia. Itu untuk opsi dan KSN, KSN dan opsi. Kemudian kita lanjut ke lomba yang lain, ini ada KSN, kemudian FLS 2N. Nah, ini yang lomba tari. Nah, ini ada lomba, ada FLS 2N itu kan ada seni solo, kemudian tari, ada musik tradisional, kemudian ada tahun kemarin ada menggambar dengan menggunakan komputer ya, kemudian ada tari, seni solo, kemudian ada tari, ada seni musik, ada 5 lomba kalau tidak salah. Nanti kita lihatkan, kemudian ini ada berapa langkah, sosialisasi Maret ya, Maret sampai 2003 ini nanti sosialisasinya lebih ke teknis dengan tim pembina FLS 2N ya di masing-masing sekolah. Pendaftaran nanti akan kami bagikan kode registrasi, begitu kode registrasi langsung bisa untuk mengunggah video ya. Intinya di video, kemudian seleksi berkas administrasi dan karya peserta FLS 2N tingkat daerah 1-7 Mei. Jadi setelah liburan setelah liburan puasa ya. Itu sudah mulai dari seleksi berkas. Kemudian data peserta serahkan ke provinsi 1-7 Mei, ini yang sudah siap videonya ya. Sudah siap videonya baik video tari, video lagu, video musik ya. Ada 5 lomba nanti kelihatan. Seleksi provinsi 10 Mei sampai 20 Juni ya. Jadi peserta FLS 2 yang terbaik di tingkat kabupaten, kita dijatahkan itu satu kabupaten kota itu satu lomba itu dua sekolah ya. Jadi yang terbaik 1 dan terbaik 2. Ini yang akan kita laporkan ke provinsi, nanti diseleksi kembali di tingkat provinsi. Jadi 2, kalau ada 5 mata lomba jadi 10 sekolah yang akan kita upload nanti ya, yang lolos seleksi di tingkat kabupaten. Kemudian pengumuman juara provinsi FLS 2N 22 Juni 2023. Kemudian FLS 2N tingkat nasional
Ini 3 sampai 9 Agustus ya. Sekali lagi semua pelaksanaan dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi itu dilaksanakan dengan sistem daring. Bapak Ibu pelunggu ngirim video ke kami, nanti dinilai tingkat kabupaten, kalau lolos nanti sampai ke tingkat provinsi. Semua mengupload video ya, hanya ada menggunakan video. Jadi yang kami dinilai oleh tim juri itu adalah videonya ya, sesuai dengan tema. Kalau semakin bagus videonya ya semakin berpeluang untuk mengikuti. Oke, ini kira-kira jadwalnya. Selanjutnya, ini ini jenis lomba ya, jenis mata lomba yang akan dipertandingkan, yang dilombakan. Untuk tari kreasi 3 peserta. Ini dulu 5 peserta, jadi sekarang menjadi 3 peserta. Tari kreasi ini masih tari kreasi. Kemudian kreativitas musik tradisi daring, ini 5 peserta, ini sudah ada juknisnya, inilah jadi 5 peserta. Tahun kemarin juga 5 peserta. Tahun kemarin kita sampai tingkat nasional ya, di SMP 2 Selong, ini sampai 10 besar tingkat nasional. Kita beri aplaus dulu untuk SMP 2 Selong, terima kasih ya. Ini yang masih kurang peminatnya. Tahun kemarin kami sampai tingkat kabupaten hanya 2 yang ikut, dari sekian banyak sekolah kan. Jadi yang ikut, tapi kalau yang tari kreasi ini sudah lumayan. Tahun 2021 kita hanya menghitung 10-11 sekolah, tapi kemudian tahun 2022 itu sudah sekitar 20-an sekolah sudah ikut ya, sudah ikut andil di tari kreasi. Walaupun kata Bu Hajah itu mahal-mahal biayanya katanya. Tari kreasi masan salon, mancan video, ya, tapi ya ikut juga luar biasa, alhamdulillah dah. Nah kemudian kreativitas musik ini yang masih jarang peminatnya, tapi memang agak sulit juga ya. Tapi insya Allah lah, nanti kalau ada tim pembinanya kan enggak masalah. Kemudian untuk musik gitar, nah ini yang tidak pernah ada yang ikut, memang masih agak sulitan kayaknya menemukan anak yang bisa bergitar. Yang tidak pernah kita, dari sejak dilaksanakan sampai sekarang tahun 2002 itu tidak pernah ada yang pernah ikut ya untuk gitar. Kemudian menyanyi solo, ini 1 sekolah, 1 peserta, kalau dulu kan 2 ya, 2. Nah, tapi kalau di tingkat kabupaten silahkan berapa saja, mau 3, 5, mau dikirim silahkan saja ya, kan nanti diseleksi lagi di tingkat kabupaten. Tapi kalau sampai tingkat provinsi dan nasional, itu hanya kita diadakan 1. Tapi kalau tingkat kabupaten kan nanti kita nilai saja, bagaimana berapa saja yang siap mengirimkan nanti kita akan. Ini untuk menyanyi solo. Nah menyanyi solo Pak Kabir juga ini banyak pesertanya, semakin tahun semakin meningkat ini. Tahun 2021 nyok 10, yang kemarin malah sampai lelah tim jurinya itu nilai itu, saking banyaknya yang ikut. Ya alhamdulillah sudah ada perkembangan. Ya, sebenarnya. Kemudian yang terakhir ini ilustrasi. Nah ini masih jadi perdebatan di narahubung provinsi kabupaten, ini masih belum jelas. Lomba ilustrasi itu seperti apa kan, belum jelas. Nah, mudah-mudahan saja nanti di awal Maret ini kalau sudah keluar juknisnya dan yang mengundang tim pembina pelunggu nanti sudah jelas seperti apa bentuk dari lomba ilustrasi ini. Nah ini ada kira-kira 5 lomba untuk festival seni musik dan nasional ya untuk tingkat SMP. Nah, kami berharap nanti semakin banyak yang bisa ikut andil ini. Ikut andil dan berperan ya, supaya banyak semakin pilihan kita untuk memilih peserta. Lanjutnya mungkin cuma itu ya. SMA ini. Oh ini sudah sampai anunya nih. Nanti sama tim pembina ini sudah teknis. Kemudian yang lanjut ke terakhir ke Gala Siswa Indonesia ya. Lomba sepak bola. Kalau O2SN nanti sekolah yang menjadi leading sektornya itu adalah dari Dispora nggih. Ada lomba sebenarnya di klaster olahraga ini ada 2 lomba, ada GSI dan ada O2SN. Kalau O2SN itu yang leading sektornya itu Dinas Dispora, bukan dari Dinas Dikbud. Ya, tapi ada materinya nanti juga bisa dibaca-baca sama Bapak Ibu. Jadi belum sosialisasi mereka soalnya ya. Belum sosialisasi, Dispora ngajak dia malah untuk mengumpulkan pelunggu, dia mau bersosialisasi katanya.
Karena kemarin memang kita sama-sama untuk mengikuti kegiatan. Tapi nanti ada materinya bisa dibaca-baca. Oke. Tapi yang fokus di Gala Siswa Indonesia saja. Ya. Nah ini persyaratannya. Time schedule-nya saja. Nah ini time schedule-nya. Jadi kalau Gala Siswa Indonesia ini sepak bola lah ya. Beberapa pemain ya, di video. Nah, nanti videonya akan dinilai. Sekali lagi intinya di video. Semakin bagus videonya, semakin kencang. Nah ini dia tingkat kecamatan. Ini dimulai dari tingkat kecamatan. Ini pelaksanaan 1 Maret sampai 15 Mei. Ya, jadi lama ya. Lama rentang waktunya bisa dipakai untuk persiapan pembuatan video. Kemudian pelaksanaan kompetisi, ini 1 Mei sampai 15 Juni. Nah, kalau kita lihat tahun kemarin, ya lumayan yang ikut ya, yang mana ikut dan sudah kita upload juga videonya waktu itu. Ya di beberapa kecamatan yang memang langganan untuk mengikuti GS ini selalu mendaftarkan sekolahnya ya. Cuman memang mungkin video kita yang kurang bagus ya. Sebenarnya tiap sekolah itu harus secara ahli bikin video ke lomba-lomba daring seperti ini ya. Karena memang asli penilaian juri di tingkat provinsi dan nasional itu di video ya. Semakin bagus videonya semakin berpeluang untuk mengikuti. Nah, itu dia. Karena memakai sistem daring soalnya. Kalau luring kan enak, kita langsung kan penilaian langsung. Jadi dinilai satu langsung dinilai. Tapi kalau memakai sistem daring ini ya video tempat kita kalah kan. Nah itu deh. Kemudian tingkat kabupaten pendaftaran daring dari tanggal 15 Mei sampai 30 Juni. Ini rentang waktunya cukup panjang. Jadi disiapkan saja nanti. Kemudian pelaksanaan kompetisi ini 15 Juni sampai 31 Juli. Kemudian di tingkat provinsi ini Juli. Pendaftaran daring 1 sampai 31 Juli, kemudian pelaksanaan kompetisi dari 1 sampai 20 Agustus. Di tingkat nasional, nah ini yang pakai luring, langsung diundang. Jadi siswa yang lolos tingkat provinsi, nanti akan langsung diundang oleh tim GSI-nya. Ya, seperti tahun 2000 berapa kita bisa mengirim peserta terbaik dan malah jadi gelandang terbaik kalau tidak salah anak itu. Sampai 1 Selong kayaknya ya, atau berapa itu. Nah itu dulu ya, Pancor kayaknya ya, pokoknya itulah. Kita sempat mengirim waktu itu dan kalau dulu masih pakai sistem luring kita langsung bertanding jadi enak kita langsung bawa ke lomba di Mataram, terpilih ya langsung di tingkat nasional. Nah tapi kalau karena pelaksanaannya memakai sistem daring maka titik berat penilaian itu ada di video. Sekali lagi yang tekankan semakin bagus videonya, kualitas videonya semakin penilaian juga kan semakin bagus. Oke. Nah ini tingkat nasional pendaftaran daring dari 1 sampai 30 Agustus, pelaksanaan kompetensi 26 September sampai 9 Oktober. Nah, ini dia kira-kira rancangan kegiatan kita yang berharap nanti bisa diikuti, terutama itu ada beberapa mata lomba yang masih kurang seksi kelihatannya karena tidak ada yang ikut. Di seni musik ya. Seni musik ada 2 ya, karena jatah kita ada 2 yang ikut lah. Bagaimana kita bisa memilih ya, dua-duanya kita ikutkan. Agar tidak ada pilihan lain kan. Walaupun secara video dan secara secara teknis masih banyak yang kurang ya, tapi ya terpaksa kita upload saja. Nah, kami berharap nanti Bapak Ibu pelunggu bisa memanfaatkan kesempatan ini kan karena memakai daring kan tidak terlalu banyak biayanya. Nah, ada rencana sih kemarin ngomong-ngomong sama Pak Kabid, seni tari itu akan kita lombakan secara luring di kabupaten kota kan. Kita undang pelunggu, nanti nampilnya kita bikinkan panggung di kantor, kita laksanakan 2-3 hari, kan kelihatan mewah sebenarnya, tapi pertimbangannya biaya lagi nanti ya. Nah, tapi nanti akan kita diskusikan kembali. Mudah-mudahan bisa seperti itu Pak, termasuk nyanyinya nanti akan kita coba. Ya, supaya ada kelihatan gaungnya, kelihatannya gitu, supaya kita ada. Ya, nanti kita hadapi. Oke, siap. Nanti akan kita diskusikan lagi dengan pelunggu bagaimana sistemnya. Tapi yang jelas nanti kalau dengan tim pembina, mungkin setelah Juknis keluar, yang undang dia, nanti akan bicara lebih teknis kan pelaksanaannya. Nah, demikian Bapak Ibu kepala sekolah yang terhormati,
Sekali lagi nanti akan kami tidak lanjuti dengan rakor teknis dengan tim pembina masing-masing. Silahkan dikirim, nanti ada GSI, ada FLS 2N, ada OSN dan opsi, nah, mungkin beda-beda pembinanya, silahkan nanti akan kita undang semuanya. Demikian, lebih kurang mohon maaf, yang kembalikan ke Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.